Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI harga mati. Sehat lur? Alhamdulillah. Zaman siki sing penting sehat waras. Seruput kopine aja kelalen. Alhamdulillah. Ini ada amanah bagus ini dari Kiai Said. Allah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung. Semuanya menolak. Bukan apa-apa, karena takut, khawatir, worry kalau tidak sanggup menjalankan amanat tersebut. Sahibul Ma'ad Al-Hamid, Kiai Luqman bin Hamid bin Abdul Hamid, Azzakumullah. Amanat yang ditolak oleh langit, bumi, gunung diterima oleh manusia. Kita ini menerima dulu amanat itu. Padahal manusia itu berpotensi sangat kurang ajar, bukan hanya kurang ajar, sangat kurang ajar dan sangat tolol. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Senior kita semua Pak Haji Fauzan Azhan, senior kita semuanya yang paling sepuh barangkali ya, Pak Saiful Mujab juga saya kenal betul. Saya tawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung. Mereka semua menolak karena takut tidak mampu menjalankan amanat tersebut. Wahamalan insan, manusia menerima. Padahal manusia itu innahu kana zalum, bukannya zalim, zalum. Sangat kurang ajar banget. Sangat kurang ajar, sepole lah. Jahul, sangat tolol, dungu, dan bodoh. Bukan hanya jahil, jahul. Bukan hanya zalim, zalum. Pertanyaannya sekarang, amanah apakah itu yang sampai langit, bumi, gunung ngeri menerimanya itu? Amanah ada dua. Satu, amanah ilahiyah, samawiyah, muqaddasah. Amanat yang bersifat langit, bersifat ilahi dan suci, sakral, yaitu agama. Agama ada dua isinya, akidah dan syariah. Bagi kita Nahdlatul Ulama, membicarakan akidah dan syariah sudah selesai, tinggal mengamalkan sajalah. Sudah selesai bahasannya sudah. Akidah kita Asy'ari sifat 20 yang wajib, yang mustahil 20, yang jaiz 1, bagi Rasul yang wajib 4, yang mustahil 4, yang jaiz 1, 50. Sudah selesai. Hafal semua kan? Hafal semua kan? Alhamdulillah. Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi fa qudratun iradatun sab'un basar. Masa enggak hafal itu anak kecil? Masalah syariah kita ikut Imam Syafi'i, sudah selesai. Udah tinggal ngamalkan aja udah. Udah taklid sudah. Kita ini taklid pada Imam Syafi'i. Udah tinggal ngamalkan saja. Nah, yang kedua, amanah yang bersifat ijtihadiyah, waqi'iyah, insaniyah. Amanah yang bersifat profan, bersifat istihadi, menuntut kita agar cerdas dan kreatif, yang bersifat kehidupan sehari-hari. Ini yang kedua. Nah, yang amanat yang kedua inilah yang sampai sekarang dan sampai hari kiamat kita belum sempurna, jauh dari yang kita harapkan oleh Allah. Yang diharapkan oleh Allah jauh sekali. Aman diharapkan itu. Aman apa itu? Amanatul ilmi wa thaqafah, amanatul adab wal hadarah, amanatul insaniyah. Amanah ilmu pengetahuan, amanah pendidikan, amanah peradaban,
amanah kebudayaan, amanah kemanusiaan. Nah, melalui NU inilah kita mengabdi kepada Allah dalam rangka menjalankan amanah yang nomor 2 ini, supaya kita mutaqqaf, mutahaddir, muta'allim, muta'addib. Paham betul? Paham tidak? Melalui NU ini kita ini bukan masalah akidah syariah saja, bukan, tapi melalui NU kita bergerak, kita aktif, kita berupaya, berikhtiar, berjuang apa? Membangun peradaban, membangun kebudayaan, membangun kemajuan-kemajuan, ilmu pengetahuan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, kemasyarakatan, puncaknya kemanusiaan. Ini yang sulit dan berat dan tidak akan selesai, dan ini pula yang langit, bumi, gunung nggak sanggup ya ini. Amal yang kedua ini yang nggak sanggup. Kita pun ngomongnya aja sanggup, di BA juga sanggup, tapi nanti pada prakteknya wallahu alam. Nah ini contoh ini pendidikan. Sekarang pendidikan kita di pesantren masih belum dianggap mainstream, masih belum dianggap pendidikan mainstream, pendidikan marginal, kaum pinggiran pesantren nih. Makanya pesantrennya buru-buru cepat-cepat mengejar ketinggalan, buka SMK, buka sekolah tinggi, maksudnya supaya jangan ketinggalan. Sebenarnya tidak usah begitu sebenarnya, tapi ya karena kalau nggak gitu nggak laku nanti. Pendidikan pesantren yang sudah jelas, pesantren berhasil mencetak kader pejuang kemerdekaan. Siapa itu di Ponorogo? Namanya Pangeran Abdul Hamid, putra Hamengkubuwono II, santrinya Kiai Hasan Besari. Mana? Mana? Ponorogo ya, Jetis Ponorogo. Siapa itu? Kiai Hajar Dewantara, santri itu. Dan yang lain-lain, pahlawan-pahlawan yang lain, santri, alumni pesantren itu sebenarnya. Ketika merdeka, ada 20 batalion, komandan batalion dari kiai dari pesantren. Pesantren yang sudah jelas mengambil sikap non-cooperation, lari dari perkotaan, meninggalkan pusat-pusat pemerintahan Belanda, lari ke kampung-kampung, ke dusun-dusun demi menjaga sikap, menjaga prinsip, memelihara prinsip anti penjajah, anti agamanya, anti budayanya, anti perilakunya, anti wataknya, dan segalanya lah, dalam rangka menjaga eksistensi kepribadian supaya tidak luntur, lari meninggalkan perkotaan. Itu namanya orang punya prinsip namanya. Itu para pesantren, para kiai pesantren itu. Nah, ketika Belanda tahun 1902 mengambil kebijakan atau memutuskan kebijakan politik etis. Apa politik etis itu apa? Yang tadinya pribumi tidak boleh sekolah, sekarang boleh sekolah, silakan, kata Belanda. Sekarang silakan, semua boleh sekolah. Kalau tadinya nggak boleh pribumi sekolah, sekarang silakan sekolah. Namanya politik etis namanya. Kiai tahu, kiai waskito, ma'rifat, kiai tahu apa tujuannya ini? Tujuannya mensekularisasikan masyarakat Islam Indonesia. Supaya masyarakat Islam sekuler, maka silakan sekolah supaya dicuci otaknya, tinggal akidah saja. Sedikit-sedikit tinggal akidah Islam, tinggal ya KTP, khitan, masih lah, nikah, rujuk, nikah lagi, masih di KUA lah. Tapi semangat Islamnya sudah tidak ada. Ghirah Islam sudah tidak ada. Ta'ammuk, tafaqquh fiddin sudah nggak ada lagi. Sekolah semuanya. Maka Belanda membolehkan pribumi sekolah. Kiai curiga, dan betul curiganya betul, bukan hanya suudzon yang salah, betul. Ini dalam rangka mensekularisasikan masyarakat santri atau masyarakat Islam Indonesia. Oleh karena itu, kiai mengambil sikap sekolah haram, nulis Latin haram, pakai celana haram, pakai dasi haram, pakai jas, yang jasnya potongan kayak Belanda lah, haram. Pakai apa lagi yang haram? Walhasil itulah tidak pakai kopiah, kok gini haram, nggak sah kalau jadi saksi nikah, nggak sah orang nggak pakai kopiah, sampai segitu. Itu dalam rangka menunjukkan saya ada,
kami ada, kami masih punya prinsip, masih punya eksistensi, masih punya kepribadian jati diri. Itu. Oleh karena itu, pendidikan pesantren merupakan satu-satunya, tidak yang lain, benteng ajaran agama Islam. Tafakuh di pesantren adanya. Mudah-mudahan Al-Hamid menunjukkan kualitasnya. Di sini tafsir, di sini hadis, di sini fikih, di sini usul fikih, di sini ilmu qiraat, di sini ilmu kalam, di sini ilmu tajwid, di sini macam-macam pendalaman ilmu agama. Tanpa kiai alumni pesantren, sekarang ini agama tinggal pelangnya saja, tinggal nama saja, namanya agama atau namanya Muhammad bin Abdullah wis. Tapi baca Quran pelentang-pelentong, baca Quran nggak bener, tajwid nggak bener, apalagi tafsir hadis, apalagi tafsirnya dari Departemen Agama terjemahan. Kalau tidak betul-betul tafakuh fiddin. Nah, pesantren inilah sampai sekarang satu-satunya tempat tafakuh, ta'ammuk fiddin, fi ulumiddin an-nafi'ah insyaallah. Oleh karena itu kita harus bangga dengan pesantren, harus bangga dengan eksistensi pesantren. Banyak sekali hal-hal kelebihan pesantren. Di sini ada tafakuh fiddin, di pesantren ada ukhuwah satu sama lain yang sangat kental, persaudaraan, kesederhanaan. Tidak ada santri tawuran. Adakah santri tawuran? Kalau bertengkar dikit-dikit sih ada, bertengkar dikit. Tapi kalau tawuran nggak ada. Kita lihat sekolah, hampir tiap minggu kita lihat sekolah muridnya tawuran. Pesantren tidak ada santri tawuran. Itulah salah satu beberapa kelebihan pesantren. Ini amanah dalam pundak kita semuanya. Yang kedua, bicara pendidikan panjang. Kalau saya berbicara pendidikan, ada taklim, ada takdib, ada tadris, ada tarbiyah. Panjang itu kalau bicara itu. Filosofinya pendidikan itu. Yang kedua, amanatul iktisad, ekonomi. Nah, kalau bicara ekonomi ini kita paling ketinggalan. Ada beberapa teman kita ya punya pom bensin 2 tak, bensin eceran, punya properti ukuran 36, punya usaha apalah, usaha kelontong. Ya nggak apa-apa, tapi itulah kenyataannya. Mulai sekarang cara berpikir menghadapi harta atau dunia harus ada perubahan. Barangkali kita diantara kita dulu menerima pelajaran dari orang tua kita, jangan cari kekayaan, jangan jadi orang kaya. Ad-dunya ra'su kulli khati'ah. Dunia itu pangkalnya kesalahan. Ad-dunya jifah. Dunia itu apa? Bangkai. Itu nasihat orang tua dulu. Saya juga sama aja, orang tua saya nasihati gitu. Jangan mencari dunia, jangan mencari kekayaan. Hidup ini sederhana saja. Harus menerima, harus qanaah. Enggak boleh kita mati-matian cari harta. Ini harus kita robah. Begini, manusia itu punya hawa nafsu 2. Saya harus jadi ketua umum PBNU, itu namanya hawa nafsu ghadabiyah. Saya harus jadi ketua NU, saya harus jadi ketua DPR, saya harus jadi presiden, saya harus jadi bupati, wali kota, harus jadi komandan, harus jadi imam, harus jadi pemimpin. Itu datangnya dari nafsu ghadabiyah. Tapi kalau niatnya itu baik, dengan cara baik, tujuannya baik, maka namanya bukan ghadabiyah, namanya himmah. Apa namanya? Silahkan, harus jadi pemimpin. Yang ada di sini nih harus jadi pemimpin nih. RT, RW, lurah, apalagi gubernur, ya silahkan, apa saja. Pokoknya harus jadi pemimpin. Niatnya yang baik, caranya yang baik, tujuan yang baik, maka namanya bukan nafsu ghadabiyah, namanya apa? Himmah. Nabi Muhammad himmahnya besar. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami, Muhammadun thabitul mithaqi hafidhuhu,
Muhammadun shadiqul aqwali wal kalimi. Muhammad orang yang himanya besar. Gak ada potongan Nabi Muhammad kayak sampean yang melempem itu, gak ada itu. Gak ada itu. Orangnya progresif, aktif, optimis, pantang mundur. Saya harus menang. Itu Nabi Muhammad sebenarnya gitu. Saya harus berhasil. 314 tentara melawan 1000 perang Badar, harus menang. Kalau nggak himanya besar nggak bisa itu. Paham tidak? Paham tidak? Kalau himanya nggak besar nggak bisa. Kalau himanya nggak besar, segini warganya sampai katanya 91 juta, kalahan itu himanya nggak besar, jelas itu. NU katanya warganya berapa? 91,4 juta. Tapi kok kalahan ya? Itu himanya nggak besar namanya itu. Kanjeng Nabi Rasulullah 314 perang Badar melawan 1000 menang. Itu karena Nabi Muhammad punya himmah besar. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali himmahnya besar. Tidak boleh kalah, tidak mau kalah, harus menang. Satu statement yang betul-betul harus kita cermati, kita renungkan, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang disampaikan Kiai Said ini, yaitu tentang amanah. Seringkali kita mungkin malah salah sangka, dikira ini satu amanah yang bersifat kelangitan, ternyata duniawi. Aduh, jadi sudah jelas-jelas ditolak di langit, tapi justru diterima di bumi. Ini yang betul-betul harus butuh guru ini. Secara tuntas disampaikan oleh Kiai Said, apa sih yang dimaksud dengan amanah langit, apa sih yang dimaksud dengan amanah duniawi. Jangan sampai kita terkecoh seolah-olah bersifat kelangitan sehingga berburu, tapi justru itu ujungnya justru ditolak oleh langit. Hati-hati, ini sudah jelang tahun pemilu, bahkan sudah masuk pada tahun politik, sehingga kita harus hati-hati, jangan keburu nafsu mengira itu soal langit, tapi ternyata dunia ansih yang akhirnya kita jadi menyesal. Salam waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.